Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurisul hifzo wa fima yurisun nisyana. Sekarang pasal mengenai perkara yang bisa membuat orang lupa dan juga perkara yang bisa membuat orang hafal, ya. Fima yurisul hifzo. Jadi seorang pelajar itu apa saja yang bisa bikin dia ingat, yang bisa bikin dia hafal. Terus juga fima yurisun nisyan, dan juga hal apa yang bisa bikin lupa bagi seorang pelajar itu, ya. Karena kalau dalam konteks ta'limul muta'alim, bahkan dalam konteks ilmu apapun, ini sekaligus juga kita meluruskan sedikit, ya, pernyataan dari seorang pejabat bahwa hafalan itu tidak penting. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan di ilmu manapun itu pasti ada bagian tertentu yang memang mesti dihafalkan, ada bagian tertentu yang memang mesti dalam konteks sesuatu yang hanya bisa dipikirkan atau dipecahkan masalahnya, ya, soal cerita misalnya gitu. Jadi ada yang bisa dihafal, ada yang bisa memang tidak mesti terlalu ketat dihafal, dan itu berlaku di semua ilmu apapun, ya. Anda bisa bayangkan seorang ahli matematika tidak hafal rumus matematika satupun, seorang ahli fisika tidak hafal rumus, gitu, ya. Atau seorang ahli bahasa tidak hafal kosakata sedikit pun, bisa dibayangkan itu pasti tidak akan maksimal menjadi seorang pakarnya itu, menjadi seorang ahli atau pakarnya. Nah, karena itulah, karena faktanya yang namanya bidang ilmu itu memang ada yang perlu dihafal, ada yang mesti, ada yang wajib, ada yang boleh, bisa dihafal boleh, enggak juga enggak masalah. Tapi ada juga yang tidak mesti, gitu, ya, tidak mesti dihafal dan enggak wajib, gitu. Itu juga ada. Dan setiap ilmu itu ada yang seperti itu. Hanya saja dalam tradisi keislaman, hafalan ini memerankan peranan yang sangat penting bagi para pelajar pemula, bagi para santri awal. Mengapa? Karena dengan hafalan ini mereka bisa melangkah menuju ilmu selanjutnya melalui tangga keilmuan yang tepat. Bisa dibayangkan, kita mau membaca Al-Quran, tetapi kita tidak hafal huruf hijaiyah, itu pasti tidak akan maksimal, gitu, ya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya pun seperti itu. Jadi begitu. Karena itulah peradaban Islam, wabil khusus yang direpresentasikan oleh ta'limul muta'alim dalam bidang pendidikan ini, itu luar biasa. Itu sudah jauh-jauh hari, ya, sudah jauh-jauh hari menjelaskan, dan juga bahkan ini sudah pada tataran level riset sebetulnya ini. Sudah pada tataran riset yang lebih. Coba Anda bayangkan pada masa dulu, masanya tidak ada sains dan teknologi secanggih sekarang, itu sudah ulama itu sudah menemukan rumusan yang bikin hafal seperti apa, yang bikin lupa seperti apa. Ini luar biasa, kan? Luar biasa, gitu. Sedangkan teori-teori penghafal, gitu, ya, teori-teori hafalan itu saya baru menemukan tuh sekitar mungkin pas milenium saja, pas awal milenium, ya. Banyak
lembaga-lembaga pendidikan yang mulai mencari inovasi bagaimana caranya supaya memudahkan para peserta didik menghafal sesuatu kan gitu. Jadi mereka berlomba untuk menciptakan teknik-teknik, teori-teori hafalan gitu ya. Tapi peradaban Islam itu sudah lebih dulu bicara soal hafalan, lebih lebih canggih gitu ya, lebih luar biasa. Kenapa? Karena pada masanya tidak ada internet, tidak ada sains teknologi secanggih ini, tapi sudah bisa menemukan mana yang memperkuat hafalan dan mana yang malah membuat kita lupa, mudah sekali lupa. Itu sudah ada, luar biasa. Makanya jangan sampai meremehkan keilmuan para ulama. Masya Allah, ini luar biasa. Keberkahan, kesungguhan mereka, apalagi kalau bicara soal keikhlasan, itu sudah bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Az-Zarnuji, di sini disampaikan oleh beliau, wa aku asbabil hifzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghadha wa salatul lail. Jadi faktor yang bisa memperkuat hafalan, kata beliau adalah ini di sini yang pertama adalah kesungguhan. Kesungguhan, keseriusan, terus ketekunan, ya. Lalu juga yang bisa membuat makin kuat hafalan kita adalah sederhana dalam makan dan juga banyak melakukan qiyamul lail. Jadi banyak melakukan qiyamul lail ya. Jadi makan ini memang harus tidak boleh berlebihan. Jadi minimal saja makannya. Selanjutnya, wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifzi qila laisa sayun azyada lil hifzi min qiraatil Qur'ani nazarun. Nah, di sini juga disampaikan bahwa sering membaca Al-Quran termasuk sebab mudahnya hafalan. Nah, terdapat sebuah keterangan, di sini kila terdapat sebuah keterangan, jadi tidak ada sesuatu pun yang lebih menguatkan hafalan dari membaca Al-Quran secara melihat di mushaf. Jadi membaca Al-Quran di mushaf itu efeknya bagus sekali, karena az-ziyada lil hifzi. Dia akan memperkuat, mempermudah hafalan gitu ya. Wa qiraatul Qur'ani nazrun afdalu li qaulihi alaihi salatu wassalam afdalu a'mali ummati qiraatil Qur'ani nazrun. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, kata beliau, ini lebih utama gitu ya, lebih utama, lebih baik daripada tidak melihat mushaf. Dan ini didasari oleh riwayat yang diklaim bersumber dari Nabi Muhammad SAW, bahwa disampaikan amalan umatku yang paling baik, yang paling utama adalah membaca Quran dengan melihat mushafnya gitu ya. Ini kalau di riwayat 1 disebutnya afdalu a'mali ummati. Kalau riwayat yang lain menyebutnya dengan a'zamu ya, a'zamu a'mali ummati gitu ya. Qiraatil Quran nazarun ya. Jadi dengan melihat mushaf. Di sini disampaikan juga wara'a Syaddad ya. Wara'a Syaddad Ibnu Hakim
ba'da ikhwani ba'da wafatihi fil manam. Masya Allah. Faqala li akhi ayu sayin wajadtahu anfa. Qala qiraatul Qur'ani nazaran. Syekh Syadad bin Hakim ini beliau melihat sebagian saudaranya saat di mimpi beliau. Nah, beliau ini ketika melihat saudaranya di mimpi menyampaikan atau bertanya, ayu syai'in wajadahu anfa'a. Beliau bertanya kepada saudaranya itu. Pertanyaannya ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu apa sih yang perbuatan apa yang Anda anggap lebih bermanfaat, gitu ya. Ayu syai'in wajadtahu anfa. Jadi apa sih sesuatu yang Anda temukan lebih bermanfaat? Jadi perbuatan apa yang menurut Anda lebih bermanfaat, kata Syekh Syadad bin Hakim kepada saudaranya. Qala, maka saudaranya ini menjawab, qiraatul Qur'ani nazarun. Jadi saudaranya menjawab, yang lebih manfaat adalah membaca Quran dengan cara melihat mushafnya, melihat tulisannya, ya. Wa yaqulu inda raf'il kitabi bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrid dahirin. Nah, ini selanjutnya yang bisa menguatkan hafalan juga adalah membaca zikir dan doa berikut, ya, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah wa la quwwata illa billahil aliyil azimil aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrid dahirin. Nah, itu doanya. Doa dan juga zikir, ya. Artinya subhanallah, maha suci Allah, ya, bismillah. Jadi ketika kalau kita mengambil kitab, maka sambil membaca subhanallah walhamdulillah, segala dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya, maksudnya bismillah menyebut nama Allah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah, al-ali yang maha luhur, al-azim yang maha agung, al-aziz mulia, al-alim maha mengetahui, adada kulli harfin yang maha mengetahui sebanyak bilangan huruf yang tertulis, adada kulli harfin kutiba, setiap bilangan huruf yang sudah tertulis, wa yuktab, dan juga yang akan ditulis, abadal abidin, selama-lamanya, wa dahrid dahirin, dan sepanjang masa. Itu doa dan zikir kalau kita megang atau bawa kitab, ya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan setelah seorang pelajar menulis
itu diharapkan bisa berdoa. Di sini doanya, amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Ini doanya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Al-Wahid, yang esa, yang Maha Esa, Al-Ahad, yang tunggal, wahdah, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu, wa kafartu, dan aku mengingkari bima siwahu, selain Allah. Aku mengkufuri atau mengingkari sekutu selain Allah, ya. Wa yuksiru sholata, ya, wa yuksiru sholata ala Nabi sallam fa innahu zikrun lil alamin. Juga selanjutnya di sini wa yuksiru sholah ala Nabi sallam fa inna zikruhu rahmatan lil alamin. Selain doa dan zikir tadi, juga banyak membaca sholawat, ya. Makanya salah satu fadilah sholawat itu Guru Al-Fakir pernah menyampaikan, ya kalau kita lupa nyimpan sesuatu atau apa, ya sholawat 3 kali, ya, insya Allah kalau memang masih jodohnya, Allah akan ingatkan kita kalau lupa nyimpan sesuatu, ya. Nah, ini membaca sholawat, banyak baca sholawat itu termasuk faktor yang bisa menguatkan hafalannya. Alasannya sholawat ini fainau zikrun lil alamin, gitu, ya, alasannya itu. Karena yang namanya sholawat ini ada zikruhu, sebagai pengingat bahwa Nabi ini rahmatan lil alamin, gitu, ya. Jadi mengingat, gitu. Mengingat, atau bisa jadi zikir, ya. Zikir yang mengandung rahmat bagi seluruh alam. Jadi mengingat beliau, mengingat Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu ketika mengingat Nabi dengan bersalawat ini, kita mengingat begitu rahmatnya, ya, begitu rahmatan lil alaminnya turunnya Nabi ini Muhammad SAW, ya, maka insya Allah, gitu, ya, insya Allah termasuk menjadi salah satu. Jadi kita kalau mengingat orang yang kita cintai, nah, itu, ya, kita mengingat Nabi, nah itu termasuk orang yang kita cintai. Insya Allah dengan keutamaan mengingat, ya, mengingat sang pemberi syafaat kita nanti di hari akhir, dengan kita ingat Nabi, maka mudah-mudahan Nabi, ya, Allah dan Rasulnya pun ingat kita. Kalau Allah dan Rasulnya ingat kita, maka akan memberi pertolongan kepada kita. Kalau sekedar menguat hafalan, itu tentu bukan hal yang susah bagi Allah memberikan kita untuk memberikan kemampuan hafalan yang dahsyat sekali. Salah satu ulama kontemporer yang memiliki hafalan yang luar biasa juga adalah Syekh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Beliau punya hafalan yang luar biasa. Walaupun memang hafalan beliau ini tidak dilombakan, ya, seperti yang lain-lain. Tapi kalau dilihat dari karya-karyanya, Masya Allah, beliau memiliki hafalan yang luar biasa. Hafalannya itu luar biasa sekali. Ingatan atas referensinya itu luar biasa. Al-Fakir disampaikan sebuah kisah mengenai Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Beliau itu menulis kitab-kitabnya, sepengetahuan Guru Al-Fakir yang menyampaikan kepada Al-Fakir, itu nggak seperti kita sekarang, ya, kopas dari apa gitu. Jadi beliau itu kan mobile, mobilitasnya tinggi. Menulis kitab itu kadang-kadang di tempat tinggal, kadang-kadang di perjalanan, terus beliau menulis, Masya Allah, ya, dengan tulis. Nah, itu menunjukkan apa? Hafalannya yang luar biasa.
Jadi beliau menulis kitab semodel kayak Fikrul Islam, kayak Nizamul Islam, Masya Allah, itu mengalir gitu nulis itu. Tidak seperti kita ya, yang kopas-kopasan mungkin, atau kutip-kutipan gitu. Beliau itu hafal semuanya itu, referensi-referensi itu, sehingga langsung beliau tulis. Luar biasa. Beliau termasuk orang yang menurut Guru Al-Fakir memiliki seolah-olah seperti mesin mesin ingatan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa beliau itu ingatannya. Baik, selanjutnya qila syi'run, di dalam sebuah syair disampaikan, yang mana ini adalah perkataan dari qala Syafi'i radhiyallahu anhu, gubahan syair dari Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan di syairnya, sakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li asi. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika hafalannya kurang begitu bagus. Beliau menyampaikan, sakautu, aku mengeluh ila Waqi', kepada guruku Imam Waqi', su'a hifdi, mengenai hafalan saya yang kurang bagus. Fa arsyadani, Imam Waqi' atau Syekh Waqi' ini guruku memberikan aku petunjuk, ila tarkil ma'asi, supaya saya meninggalkan kemaksiatan. Final hifzo, karena yang namanya hafalan fadlun minillahi, karunia, pemberian dari Allah. Wa fadlullah la yu'ta li asi, sedangkan karunia Allah tentu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, itu gubahan syair Imam Syafi'i mengenai hafalannya. Jadi dari syair itu bisa diketahui bahwa faktor yang istilahnya itu membuat hafalan itu kurang bagus, yang sekaligus juga menunjukkan supaya hafalan itu bagus, yaitu meninggalkan maksiat. Masya Allah. Nah, ini beberapa hal yang membuat hafalan kita jadi kuat ya. Dilanjutkan lagi oleh Imam Az-Zarnuji bahwa wasiwaku wa syurbul asali wa aklul kandar, al-kundur maksudnya, masukari wa aklu ihda wa ishrin zabibah hamra kulayomin ala riki yurisul hifzo wa yashfi min kasirin minal amrodi wal asqam. Nah, di halaman selanjutnya itu disampaikan, yaitu siwak katanya. Jadi siwak, terus minum madu. Nah, ini minum madu ya. Ini kebetulan host kita juga banyak stok madunya ini. Ini bersiwak, terus minum madu, terus juga makan kundur ya, al-kundur. Al-kundur dicampur gula, juga di sini zabibah ya. Sejenis kismis merah, 21 buah setiap hari ya. Al-roik, dengan al-rik, yaitu saat lapar ya. Nah, ini udah unik ya sebetulnya. Nah, ini kan tinggal dibuktikan ulang oleh peneliti zaman sekarang kan gitu. Apa sih khasiat dari siwak? Ini memang kalau di kitab-kitab fikih, siwak itu ya salah satu fadilahnya menguatkan hafalan ya, siwak itu. Madu
itu juga al-kundur dicampur gula, juga ditambah kismis merah ya. Dan ini hitungannya 21 buah, yang luar biasa. Selain menguatkan hafalan, ini juga bisa mengobati atau menjaga kesehatan, apalagi dari saat pandemi ya. Nah, banyak-banyak tuh minum madu. Nah, selanjutnya, nah itu kan tadi semua adalah yang membuat kuat hafalan. Nah, selanjutnya yang bikin lesu hafalan kita itu apa aja? Nah, bisa disampaikan wa kullu ma yuqallilul bulgham ya. Oh, afan, ini masih yang tadi ya. Tambahannya di sini tambahan atau kriteria makanan di sini disebutkan yang bisa menguatkan hafalan juga. Wa kullu ma yuqallilul bulgham wa rutubati yajidu fil hifzi. Jadi sesuatu makanan yang bisa menguatkan hafalan ini adalah sesuatu yang minim lendirnya, minim lendir, yang minim dahak, juga minim kadar cairnya gitu ya. Jadi makanan-makanan yang efeknya ke tubuh kita itu mengurangi lendir ya, terus juga enggak terlalu basah, jadi tidak terlalu basah, terus juga ini lendir dahak tadi sudah ya. Nah itu insya Allah katanya bisa kriteria yang menyebabkan kuatnya hafalan. Wa kullu ma yazidu fil bulgham yurisunisian. Nah, karena segala macam makanan yang itu bisa menambah lendir, ya makanya kan kalau para santri kadang-kadang suka gurah ya. Yang menambah lendir itu yang bisa menambah lupa katanya gitu. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membuat orang kuat hafalannya. Nah, selanjutnya adalah perkara-perkara yang bisa membuat lupa. Jadi ya, yang tadi itu semuanya hal-hal yang bisa memperkuat hafalan. Nah, sekarang selanjutnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan lesunya hafalan. Apa saja itu? Imam Mazharudi rahimahullah menyatakan wa ma yurisu nisyana wal fal ma'asi wa kasratul dzunub wal humumi wal ahzani fi umuri dunya wa kasratul istighali wal alaiki wa qad zakarna annahu la yanbaghi lil akil an yahtamma li amri dunya li annahu yadurru wa la yanfa wa humu dunya la takhlu an zulmati fil qalbi. Nah, di sini disampaikan mayuris sunisian, sesuatu yang bisa menghasilkan lesunya hafalan atau kepikunan atau kelupaan. Nah, fal ma'asi, ini ada yang pertama itu maksiat, wa kasratu dzunub, banyak melakukan dosa, wal humum, gelisah, wal ahzan, sedih, fi umuri dunya, gelisah dan sedih memikirkan urusan dunia, wa kasratul istighal, terlalu banyak kesibukan yang tidak penting, wal alaik, ya kasratul istighal wal alaik ya, al istighal wal alaik, ini banyak kesibukan dan juga banyaknya urusan, itu bisa juga membuat orang cepat lupa. Betul juga ya, kalau terlalu sibuk juga kita jadi lupa anak istri, malah bahaya gitu ya. Terus juga waqad zakarna annahu lain bagil akil. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya di bab sebelumnya. Lain bagi, tidaklah layak lil akil, bagi orang yang berakal, bagi orang cerdas, an yahtamma li amri dunya. Orang cerdas itu tidak layak gelisah memikirkan dunia. Lianahu yadhuru, karena banyak mikirin dunia itu bakal berbahaya.
wala yanfa, dan juga tidak ada manfaatnya. Wa humumud dunya la takhlu ani zulumati fil qalbi. Masya Allah ya. Jadi gelisah terhadap dunia ini pasti akan memasukkan kegelapan di dalam hati. Gitu. Ini kalau kita terlalu banyak urusan dunia ya gini. Jadi gelisah urusan dunia ini karena apa? Karena hati kita terdapat kegelapan. Wahumul akhirah, lawan dari kegelisahan mikirin dunia itu adalah wahumul akhirah. La takhlu anin nuri fil qalbi wa yazharu asaruhu fi sholati. Gelisah memikirkan nasib kita kelak di akhirat. Nah, ini adalah sumbernya dari cahaya yang ada di dalam hati kita. Nah, nanti bakal terlihat gitu ya. Bakal terlihat bekas-bekasnya itu, efeknya ya di dalam sholat. Ini sholat ini kalau dalam sholat banyak mikirin kerjaan, banyak mikirin, nah itu humud dunia, gelisah terhadap dunia itu. Nah, tapi kalau misalkan di dalam sholat itu hati terasa tenang, hati tidak gelisah, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, nah, alhamdulillah berarti itu la takhlu anin nur fil qalbi. Nah, itu akibat ada cahaya gitu ya. Cahaya iman di dalam hati kita. Nah, selanjutnya disampaikan juga faham dunya yamna'uhu anil khairi wa humul akhirati yuhmiluhu alaih. Sebagai penjelasan tambahan, gelisah kepada dunia itu bakal membuat orang itu bakal banyak hitungan untuk berbuat baik. Jadi kalau gelisah urusan dunia, pikirannya itu ngurusin dunia terus, maka bakal mencegah orang tersebut untuk berbuat baik. Jadi hitungan, gitu ya, hitungan. Jadi kalau orang baik itu gini, kalau orang baik itu berpikir bagaimana caranya bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau orang yang gagal, pecundang, orang yang suka mikirin dunia itu malah mikirin apa untungnya membantu orang lain. Nah itu. Dan dalam pepatah kan gitu ya, orang sukses berpikir bagaimana membantu orang lain, orang gagal malah berpikir bagaimana atau misalnya apa untungnya membantu orang lain gitu. Nah itu perbedaan orang sukses dan orang gagal itu kata pepatah itu kayak gitu katanya. Jadi orang sukses itu berpikir cara membantu orang, kalau orang gagal malah bertanya apa untungnya bantu orang gitu. Wal istighali, selanjutnya di sini sampaikan oh ya yang ini wa humul akhirah, dan juga kalau kita gelisah mikirin terus akhirat, yuhmilu alaih, maka yang terjadi sebaliknya itu bakal mendorong kita banyak berbuat baik. Makanya kan kalau kita perhatikan orang-orang yang udah sepuh, udah banyak penyakit misalnya, orang-orang yang umurnya sudah usia paruh baya, itu kadang-kadang banyak yang bersedekah, banyak yang berwakaf dan sebagainya. Karena itu mereka sudah melihat bahwa dirinya itu sudah dekat misalnya. Nah, jadi kalau kita memikirkan akhirat, nah itu enak. Itu bakal mendorong orang itu berbuat baik. Itu gambarannya tadi seperti itu. Selanjutnya wal istigholu bisolati alal khusu'i
wa tahsilil ulumi yunfil hamma wal hazana. Kama qala Syaikhul Imam Nasr bin Hasan Al-Marginani fi qasidah lahu. Menyibukkan diri melakukan sholat yang khusyuk dan juga belajar ilmu, nah ini bakal melenyapkan kegalauan, kesedihan yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita sedih, bingung, gelisah, cobalah sholat dengan khusyuk dan juga cobalah dekat dengan ilmu. Insya Allah bakal hilang kegelisahan kita. Kama qala Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Marginani fi qasidah lahu. Nah, ini ada qasidah karya dari Nasr bin Hasan Al-Margibani ya. Al-Margibani ini menyampaikan qasidah. Afwan, bukan Margibani, Marginani ya. Al-Marginani. Beliau menyampaikan ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan dzakal ladzi yafni al-hazan wa ghairuhu la yu'taman. Ista'in, mintalah tolong Nasr bin Hasan kepada Syekh Nasr bin Hasan fi kulli ilmin, setiap ilmu yuhtazan, setiap ilmu yang tersimpan. Dzakal ladzi yafnil hazan, ilmu itu bisa menghilangkan kegelisahan. Wa ghairuhu la yu'taman, sedangkan selain ilmu itu tidak bisa dijamin menghilangkan kegelisahan. Selanjutnya, wa Syekhul Imam Al-Ajallu Najmuddin Umar ibni Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lahu si'run. Ini ada imam yang mulia Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi ketika beliau mengomentari budak ummu waladnya. Ya, budak ummul walad, ya, ini istilah fikih ya. Nah, beliau di dalam syair itu menyampaikan salamun alaman, ya, salamun alaman tayammatni bi zarfih walam ati khodaiha walam hati torfiha. Sabatni wa sobatni fatahun malihatun. Tahayyaratil awham fi kunhi wasfiha. Salamun, ya. Salamun ala man, salam untuknya terhadap orang yang tayamatni, yang mengabdi kepadaku bizorfih, dengan kondisi, ya, dengan kecantikannya. Walam ati khodaiha walam hati torfiha, pipinya halus dan juga matanya indah. Sabatni wa asobatni khatatun malihatun. Nah, ini pujian, ya, pujian yang muda, yang cantik gitu ya. Maksudnya gadis itu fatah ya. Nah, di sini disampaikan tahayyaratil auham. Ini membikin tergelisah, membikin gelisah sekali. Fikuni wasfihi, gitu ya. Hati dan akalku bingung ini mensifatinya, saking cantiknya. Fakultu, lalu saya berkata, zarini wa zarini,
fa inni sagiftu bitahsilil ulum wa kashfiha wali fitulabil fadli wal ilmi wa tuqa gina an gina'il goniyati wa arfiha. Jadi syair yang tadi awal itu hanya pembuka saja ya, bukan fokusnya gitu. Jadi fokusnya nanti ke gadis cantiknya, bukan yang itu. Nah ini baru baru di sini intinya beliau menyampaikan zarini wa zarini fa innani sagiftu bitahsilul ulumi kashfiha. Tinggalkan aku dan maafkanlah aku, karena sungguh aku sangat menginginkan untuk menggapai ilmu dan juga membuka ilmu itu. Jadi udah memuji-muji tapi sayang. Jadi yang dipuji ini akan kita tinggalkan gitu ya. Jadi ibaratnya gini. Misalnya kita punya kekasih, punya istri, punya pasangan, begitu cantik ya. Kita akui begitu cantik, begitu baik dan sebagainya. Tapi tetaplah kata beliau itu, ya tinggalkan saja yang seperti itu. Mohon maaf gitu ya. Karena saya ini sudah tergila-gila kepada ilmu dan sesuatu yang ada di dalam ilmu itu. Nah, gitu luar biasa itu. Cuman kalau kita sampaikan ke istri kita ini, kayaknya bakal runyam urusannya. Kalau istrinya nggak cinta ilmu juga gitu. Kalau cinta ilmu mah biasa saja. Wali fitulabil fadli wal ilmi wat tuqa. Selama saya mencari keutamaan ilmu dan ketakwaan, gitu ya. Jadi selama menuntut ilmu, ya memang harus meninggalkan yang kayak gitu ya. Ginaan an ginail goniat wa arfiha. Tidak dibutuhkan, gitu ya. Tidak perlu lagi nyanyian biduan dan wangi-wangian gitu. Maksudnya kecantikan dunia itu ya sudah tidak diperlukan lagi bagi orang-orang yang sudah cinta ya. Sagaf ya, sagif. Orang yang sudah cinta pada ilmu, sudah menggebu kepada ilmu itu udah abaikan yang kayak begitu. Wa ma asbabun nisyan, dilanjutkan lagi di sini. Wa ma asbabun nisyanil ilmi fa aklu al-kanzabaroh. Nah selanjutnya wa amma asbabun nisyani al-ilmi fa aklu kazbaroh ar-rotbah wa tufah al-hamid wa nazari ilal maslub wa qira'atu lauhil kubur wal murur baina kitoril jimal wa ilqa'ul kumlil hayy alal ard wal hijamatu ala naqratil qafa fatajannabuha kulluha turisun nisyan. Nah, terakhir disampaikan di sini wa madapun asbabun nisyanil ilmi, membuat lupa ilmu. Nah, fa'akul kazbaroh, yang pertama makan ketumbar, ar-rutbah, ketumbar yang masih basah. Wa tufahil hamidi, apel yang asam. Waduh, apel yang asam ya. Kalau mangga asam gimana ini, mangga rujak? Nah, pasti bertanya gitu kan ya. Nah, selanjutnya wa nazari ilal maslub, banyak melihat salib, Masya Allah ya. Wa qira'atu lauhil kubur, terus banyak baca tulisan di papan kubur. Wal murur baina kitoril jimal, jalan melewati kandang unta. Wa ilqa'ul kumlil hayyi, membuang kutu yang hidup
alal ardi, ke tanah. Wow. Ya. Wal hizamah, dan juga berbekam ala nakroti al kofa. Ya. Di sini disampaikan wal hizamah, berbekam ala nakrotil kofa. Jadi berbekam di tengkuk kepala, ya. Fatajan nabuha, kata Imam Al-Jarnuzi, jauhi itu semua, kulwa turisunisia, karena bisa berefek pada cepat lupa. Nah, itu beberapa perkara yang bisa bikin kuat hafalan, dan juga beberapa perkara yang bisa bikin cepat lupa, ya. Jadi, tapi di sini poin pentingnya bahwa maksiat itu pengaruh, ya, kepada hafalan, dan juga amal-amal baik itu juga pengaruh terhadap hafalan. Adapun teknis-teknis di sini tadi seperti konsumsi dan sebagainya, walam, ya, itu adalah hasil penelitian para ulama terdahulu. Dibuktikan ulang silakan, dipercayai boleh, gitu ya. Disanggah juga kita harus punya alasan, gitu ya. Tapi yang pastinya percaya kepada keilmuan para ulama itu lebih utama. Nah, ini silakan, ya, ini diamalkan tadi seperti itu. Kalau Al-Fakir sendiri ini melihat ini luar biasa, ya, sangat sempurna sekali. Jadi aspek spiritual yang ada dalam kajian ini luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, ini mungkin bisa kita bagi, ya, bisa kita bagi menjadi 3 ini sebetulnya, 3 hal. Jadi yang membuat lupa, yang membuat orang cepat lupa, termasuk yang membuat hafalan makin kuat, itu ini kisarannya di 3 hal, ya, kalau nggak salah, ya. Yang pertama itu ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, ibadah. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan pikiran kita sendiri. Terus yang ketiga, hal yang berkaitan dengan konsumsi, ya, luar biasa. Jadi 3 hal itu sebetulnya yang pengaruh, gitu ya. Kalau misalnya ibadah kita kurang, maksiat kita malah menjadi-jadi, ya itulah nanti. Termasuk juga ketika pikiran kita malah tidak fokus kepada ilmu, malah fokus kepada dunia dan sebagainya. Bahkan ditambah dengan makan makanan yang tidak baik, tidak sehat untuk akal pikirannya, jelaslah itu bakal menghilangkan dan bakal menyebabkan cepat lupa, ya. Dan ini Al-Fakir melihat memang orang-orang yang tidak bergelut di bidang keilmuan, yang fokusnya cuma kerja aja, ya. Nah, itu pasti sering lupa. Dan kalau sudah lupa itu bahaya. Bisa jadi lupa, ya. Lupa akad syirkah, lupa bisnis, lupa janji, Masya Allah, lupa tanggung jawab itu kalau udah sampai sebegitunya, ya. Makanya yang namanya workaholic, ya, gila kerja, itu sebetulnya tidak bagus juga. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai, karena itu bakal gila kerja, gelisah dunia, itu bakal membuat ibadah kita menjadi mandul, gitu ya. Pikiran kita tidak fokus ke ilmu, bahkan tidak diluangkan untuk ilmu, bahkan bisa jadi makanan kita tidak terjaga. Udah, itu mah cepat pikun kayaknya. Apalagi kalau tambah maksiat, udah itu, Masya Allah, ya Rabb, na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, 2 hal penting di pasal mengenai fima yurisul hifza wa fima yurisul nisyan. Hal yang bisa bikin kuat hafalan dan juga hal yang bisa bikin cepat lupa, ya. Itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.